Massimo Paganin mengaku terkejut dengan kemenangan gemilang Fiorentina atas Inter Milan. Dalam wawancaranya dengan Radio Firenze Viola, ia menyebut Fiorentina bermain cerdas dengan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balik. Paganin memuji pelatih Palladino yang mampu memaksimalkan identitas tim dengan baik. Menurutnya, Inter tidak mampu memberikan tekanan berarti kepada Fiorentina sepanjang pertandingan. Meski hukuman yang diterima Inter terkesan berat, Paganin menilai hasil tersebut adil mengingat banyaknya peluang yang diciptakan oleh Fiorentina. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro memberikan pandangannya tentang perebutan gelar Scudetto musim ini. Ia mengusulkan ide playoff untuk menentukan juara, membayangkan laga seru antara Napoli dan Inter. Mauro menilai Napoli memiliki kedalaman skuad yang kuat meski tanpa Kvaratskhelia, dengan Conte sebagai jaminan kepemimpinan. Inter juga mendapat pujian karena kemampuan mereka untuk bertahan dan bereaksi meski sempat tergelincir di Florence. Mauro turut menyebut Atalanta sebagai tim yang selalu menyenangkan untuk ditonton, meski sering terkendala cedera pemain kunci. Sementara itu, ia memandang Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan, dan Bologna sebagai kandidat utama untuk memperebutkan tiket Liga Champions. Mantan bek Inter Milan, Fabio Galante, dalam program 30 derajat Minuto, mengungkapkan keterkejutannya atas penampilan buruk Nerazzurri saat menghadapi Fiorentina. Menurut Galante, meski Inter menguasai bola, permainan mereka steril tanpa ancaman berarti. Sebaliknya, Fiorentina tampil solid di lini belakang dan sukses memanfaatkan serangan balik. Galante juga menyoroti Pietro Comuzzo, pemain yang sedang dievaluasi Inter untuk memperkuat pertahanan. Ia menyebut Comuzzo sebagai sosok serius dan berbakat yang berpotensi menjadi pemain penting bagi tim nasional Italia di masa depan. Dalam komentarnya di DAZN, Dario Marcolin menyoroti kekalahan Inter Milan di Florence. Ia menyebut penampilan Inter monoton dengan tempo permainan yang konstan tanpa perubahan ritme. Meski mampu menguasai bola, tim tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan. Marcolin yakin Inter akan tampil berbeda mulai pekan depan dengan kesadaran yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Namun, ia menilai kekalahan tersebut merupakan langkah mundur yang perlu segera diperbaiki. Arturo Di Napoli memberikan komentarnya terkait kekalahan Inter Milan di Florence saat berbicara di Radio Tutto Mercato Web. Menurutnya, kekalahan tersebut menunjukkan sisi buruk Nerazzurri yang terlalu sulit dipercaya sebagai kenyataan. Namun, ia menyebut kekalahan itu sebagai pelajaran berharga yang dapat membawa dampak positif bagi tim. Di Napoli menilai tekanan dari Napoli semakin terasa bagi Inter, mengingat performa solid mereka yang terus meraih hasil penting. Namun, ia optimis persaingan antara kedua tim akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Terkait posisi pelatih Simone Inzaghi, Di Napoli menegaskan bahwa berada di bangku cadangan Inter selalu penuh tekanan. Seperti yang dikatakan Conte, di sana Anda harus menang atau gagal, pungkasnya. Beppe Marotta, Presiden Inter Milan, dalam forum ADC menyoroti berbagai dinamika yang dihadirkan oleh format baru Liga Champions. Marotta menyebut sistem baru yang diikuti 36 tim dengan 8 pertandingan penuh adrenalin menciptakan situasi kompetitif yang lebih kompleks dan ketat. Ia menyinggung bagaimana pergeseran posisi di klasemen dapat terjadi dalam hitungan menit, membuat setiap gol menjadi krusial. Format ini membawa keuntungan finansial besar bagi klub, termasuk Inter yang telah mengantongi 86 juta euro dari perjalanan mereka di Eropa. Namun, Marotta menggarisbawahi kekhawatiran terkait derby sesama tim Italia yang justru dapat merugikan peringkat UEFA. Selain itu, Marotta juga menegaskan pentingnya reaksi cepat Inter setelah kekalahan mengejutkan mereka di Florence. Meskipun mendapat keuntungan dari finish di 8 besar, Nerazzurri harus segera bangkit agar tetap kompetitif di kancah Eropa dan domestik. Dalam presentasi pemain baru Estanis Pedrola, Direktur Olahraga Bologna Marco Di Vaio membahas perkembangan bursa transfer Januari klub. Ia menegaskan bahwa Giovanni Fabian tetap menjadi bagian penting tim meski banyak klub mengincarnya. Menurut Di Vaio, Fabian tidak pernah meminta untuk pindah, meskipun mendapat lebih banyak waktu bermain di kompetisi Eropa dibandingkan liga domestik. Terkait Santiago Castro, Di Vaio menyatakan belum menerima tawaran resmi meski Inter dikabarkan tertarik pada pemain muda berbakat tersebut.
Di Vaio juga mengungkapkan bahwa ada tawaran besar untuk beberapa pemain, tetapi klub memutuskan untuk mempertahankan skuad tanpa perubahan signifikan. Felipe Caicedo, mantan striker Inter dan Lazio, memberikan pujian tinggi kepada pelatih Inter, Simone Inzaghi dalam wawancara dengan fanpage. Menurut Caicedo, Inzaghi memiliki pemahaman taktik yang luar biasa dan mampu membuat pemain merasa penting dan terlibat. Ia menceritakan momen ketika Inzaghi berdebat dengan Felipe Anderson yang berujung pada tawa dan pelukan. Caicedo juga menyinggung pengalamannya bermain melawan Juventus yang dianggap sering memengaruhi keputusan wasit. Mengenai kiprah Inzaghi di Inter, Caicedo menilai sang pelatih sukses membangun tim yang bermain dengan hati. Namun, ia mengakui pengalamannya di Inter tidak berjalan baik karena ketatnya persaingan di lini serang. Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese, dalam wawancaranya di saluran YouTube OCW, mengenang perjalanan karirnya dan tantangan memimpin pertandingan besar seperti Juve Inter. Ia menyebut derby di Italia selalu mendapat perhatian media yang besar karena sejarah kedua klub dan kualitas para pemain yang sangat cepat dan tangguh. Calvarese juga menyinggung kesalahan dalam pertandingan, seperti insiden Cuadrado Perisic, dan bagaimana seorang wasit harus memiliki ketahanan mental. Menurutnya, kesalahan adalah bagian dari profesi wasit yang meninggalkan bekas layaknya luka, tetapi harus dihadapi dengan keteguhan agar tetap menjalankan tugas dengan baik.